kemarin hubungi saya ya, katanya ada yang mau diobrolkan. Iya. Tentang apa ini? Pembelajaran kelas. Pembelajaran kelas. Oh iya. Ada yang bermasalah? Ya, ada kelas yang masih kurang bisa dikondisikan. Oh, dalam hal apa Bu? Dalam komunikasi anak, ada anak yang kurang aktif, masih juga ada yang masih kurang siap dalam Artinya pembelajaran. kurang greget gitu ya? Iya. Pas belajarnya gitu ya? Oh iya. Kelas berapa ya Bu? Kalau boleh tahu? Oh, boleh disebut. Boleh. Kelas 7. Oh, kelas 7 deh? Iya. Padahal kelasnya itu pembelajarannya itu awal jam pagi. Pagi ya? Mestinya kalau dipikir di logika itu kalau pagi kan mestinya semangat gitu ya? Iya, masih Berarti fresh. ada sesuatu yang perlu mungkin jadi bahan ini ya, bahan kita pikirkan gitu ya. Bu Friska ngajar kelas 7D saja? Enggak toh? Enggak, satu semua. Semua kelas itu Bu Friska? Ada nggak Bu yang kelasnya kira-kira Bu Friska menganggap kelas itu bisa lebih kondusif dari kelas 7D? Ada Kelas berapa? kelas 7 Kelas 7E? Itu lokasinya kalau 7D sama E kan berarti Iya. sebelah ya? Sebelah. Kira-kira apa Bu yang membuat itu jadi berbeda? 7E-nya. Ah. Karena 7E itu, padahal saya masuk kelas 7E itu jam ke-4. Jam keempat Iya, lebih siang ya? Iya, dan mau istirahat. Iya. Seharusnya kan tidak kondusif ya. Iya. Tapi malah lebih kondusif dibandingkan kelas 7D karena anak-anaknya itu lebih siap dalam pembelajaran. Semua mayoritas semuanya aktif dalam pembelajaran. Kalau saya kasih pertanyaan untuk memancing mereka jawab, mereka berlomba-lomba. Seperti itu. Jadi lebih artinya lebih meyakinkan ketika pembelajaran mereka perhatiannya lebih mudah. Iya, lebih fokus. Ya, kira-kira Bu Friska yang membuat 7D dengan 7E itu berbeda, kalau di kondisi kelasnya sama nggak? Sama ya. Kira-kira yang membuat berbeda apa? Bedanya itu anak 7D belum pada siap untuk pembelajaran. Mereka cenderung lebih takut. Iya. Mayoritas malah yang anak laki-lakinya. Anak laki-laki. Iya, mereka berdiskusi sendiri, tidak Iya. dalam pembelajaran. Nah, Jadi ya saya masih kesulitan dalam kondisi ya. Dan Bu Friska inginnya kelas yang 7D itu menjadi ya mendekati lah seperti kelas 7D walaupun tidak sama, tidak tapi sama, lebih tidak terkondisikan. lebih terkondisikan gitu ya. Berarti membutuhkan suatu pembelajaran yang lebih Ya, interaktif gitu ya. interaktif, komunikasinya mulai dari lagi mungkin saya juga perlu bimbingan lebih juga ke anak-anak. Ya, oke. Nah, kalau itu berarti tadi Bu Friska kan sudah menyampaikan kalau menginginkan kelas 7D itu pembelajarannya menjadi lebih interaktif gitu ya, dan difasilitasi oleh Bu Friska ya sebagai gurunya ya. Bu, kalau saya boleh tanya ini, kira-kira di kelas 7D itu kalau kita punya rentang nilai dari 1 sampai 10 itu kira-kira keaktifannya itu di angka berapa dan Ibu ingin di angka berapa? Kira-kira itu masih 4 Masih sekarang, 4. soalnya hanya segelintir anak aja yang aktif. Iya. Dan saya pengen anak kelas 7D itu bisa rentang nilainya bisa mendekati 8. Paling enggak di angka 8 gitu ya. Oke, baik Bu, terima kasih sekali. Nah, kira-kira Bu Friska, saya lihat tadi Bu Friska juga sudah membawa ini ya, mau belajar ya, yang kemarin juga sempat Bu Friska cerita ke saya gitu ya. Ini ada hubungannya Bu dengan PJJ? Iya, ada hubungannya karena modul belajar ini saya buat menjadi aktivitas interaktif. Jadi nanti strategi saya ingin kelas 7D itu lebih komunikasinya lebih jalan, nanti tidak ada anggota yang pasif dan semua anak itu aktif. Apalagi kalau dalam diskusi kelompok tidak ada anak yang pasif, semuanya punya peran dalam kelompok. Ya, berarti itu ya Bu yang jenengan tujukan ya, tujuan pembelajaran jenengan di kelas 7D itu ya. Kemudian area pengembangannya di mana? Untuk area pengembangan yang
akan gitu ya, yang Ibu rencanakan untuk fokus dikembangkan. Nah, kira-kira apa itu? Ya, pada nanti diskusi kelompoknya nanti akan saya pancing mereka dalam pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran pada saat itu. Dan saya juga akan membimbing ke setiap anak ataupun waktu diskusi kelompok saya akan membimbing secara menyeluruh dalam diskusi atau dalam anak tersebut. Berarti istilahnya pembelajaran interaktif dengan Ibu memberikan apa ya, istilah pertanyaan terbuka yang bisa memancing anak-anak itu untuk berpendapat gitu ya, dan mereka menjadi lebih termotivasi gitu ya. Apalagi kan ini materinya tentang keberagaman suku dan agama, dan pastikan mereka menemukan dalam keseharian mereka yang pasti mereka pasti bisa amati dalam hidup mereka sehari-hari. Ya, oke, baik Bu. Rencana yang sangat bagus sekali ya, ini perencanaan yang sesuai dengan apa yang Ibu juga inginkan ya, dikembangkan di kelas 7D agar mereka menjadi lebih aktif gitu. Ada enggak kegiatan lain, kan tadi jelas ada diskusi ya, kemudian juga diskusi, kalau diskusi kan jelas kelompok. Nah, kira-kira pengelompokannya seperti apa? Ya, nanti pengelompokannya akan saya buat secara detail ya, dan jadi biar nanti tidak ada perbedaan dari satu kelompok dengan satu kelompok yang lain. Heterogen dari segi apa? Dari asesmen awal itu ya, dari mungkin apa itu pengetahuannya mungkin gaya belajar juga ya, sampai mana mereka paham dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran ya, dan dinamis itu tadi yang jelas ya, tidak membuat istilahnya anak-anak juga tidak cepat bosan gitu ya. Oke, baik Bu Friska. Kemudian itu tadi sudah juga strategi ya, strateginya tadi juga Ibu sudah cerita tentang bagaimana anak-anak kemudian akan dibuat diskusi yang lebih apa istilahnya lebih hidup gitu ya, dengan memberikan motivasi, kemudian mereka diberi rangsangan pertanyaan yang terbuka gitu ya. Nah, terima kasih Bu Friska. Saya kira ini rencana yang sangat bagus sekali begitu. Kemudian kira-kira ini dilaksanakan kapan? Kira-kira minggu hari depan, Selasa. pas jadwalnya kelas itu ya. Dan jam pertama yang Ibu cerita pagi itu ya. Ya. Nanti mohon izin Bu, saya mungkin akan masuk ke kelas Ibu sekaligus untuk bisa belajar juga sama Ibu ya. Nanti saya ikut observasi kelas ya. Siap. Oke, dan nanti mungkin saya juga akan setelah kegiatan hari Selasa itu. Terima kasih sekali Bu Friska waktunya. Sama-sama Bu. Nah, semoga sukses nanti seperti apa yang diharapkan dan juga dimiliki kelas. Terima kasih Bu Friska. Selamat siang. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini,
yang bocor. Ibu akan menjabarkan tujuan pembelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan terkait keberagaman dan agama melalui pengamatan sederhana kalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ibu mau kalian itu menganalisis keberagaman suku dan agama yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu ya.
Ketiga, nyanyi bareng.
Jadi Rehan sama Ufal itu meramekan teks yang ada di depan. Teks yang ada di depan itu adalah teks dari bahasa suku Ambon. Kenapa alasannya? Kenapa kelompok kalian memakai bahasa dari suku Ambon? Kenapa? Karena salah satu dari anggota kami dari suku Ambon. Jadi karena salah satu dari kelompok di depan itu berasal dari
belajar yang sudah Bu Friska susun ya. Nah, Bu Friska, kita hari ini kita ngobrol lagi tentang observasi yang kemarin Bu Friska sudah lakukan dan sudah menggunakan modul ajar dan juga dengan anak-anak, kemudian sudah melakukannya. Gitu. Gimana perasaan Bu Friska? Hasil ya. Sudah kelihatan sekali, sudah kelihatan dari kebiasaan yang ada di kelas itu ya Bu Friska ya. Oke, kemudian kira-kira menurut Bu Friska dari kegiatan yang kita lakukan kemarin ada yang kurang nggak? Ya. Oh. Soalnya pembelajarannya walaupun sudah saya anak-anak setiap kelompok, tapi tetap ada yang tidak, ya masih ini ya. saya kira karena pembagian kelompoknya mungkin ada anak-anak yang masih tidak terima dengan pembagian kelompoknya, jadi masih ada kelompok yang masih ada anggota yang masih kurang pasif dan belum melakukan secara walaupun ada tapi belum maksimal. Oh begitu. Kalau tidak salah sesuai dengan apa yang kita bicarakan dulu kan kita fokus di apa kemarin? Di pembelajaran aktivitas interaktif ya. Jadi pembelajarannya bersifat interaktif ya Bu Friska ya. Sesuai dengan yang di modul ya. Kemudian kan tujuan dari yang kita lakukan kemarin kan untuk mengaktifkan anak-anak yang melalui diskusi itu ya, kalau tidak salah seperti ya Bu Friska ya. Nah, Bu Friska ada menurut Bu Friska kurang sempurnaan yang Bu Friska rasakan yang di anak-anak begitu ya, yang karena anak-anak tadi kan Bu Friska rasa masih ada yang belum termotivasi untuk berperan aktif gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Friska kira-kira ada solusi lagi enggak untuk itu? Berarti di pertemuan selanjutnya mungkin akan saya kembali secara ekspor agar anak-anak itu semakin berkontribusi dan tidak pasif. Ya mungkin awalnya karena tidak dengan temannya, pasti masalah kelompok dan pasif. Ya. Kalau mungkin ada di satu kelompok itu ada anak yang tidak bisa berubah. Ya. Saya tetap mau mencoba acam lagi ya, ubah lagi kelompoknya yang masih tidak Masih tetap heterogen ya Bu Friska ya. Kemudian Bu Friska heterogen yang Bu Friska maksudkan kemarin itu kan heterogen dari segi kemampuan pola ya. Ya, kemudian juga kalau nggak salah dengan gaya belajar juga ya, seperti yang kita bicarakan di modul awal itu ya. Nah, Bu Friska kemudian untuk yang rencana selanjutnya kan kalau Bu Friska saya dengar dari cerita Bu Friska tadi kan akan mengubah lagi kelompoknya menjadi lebih dinamis lagi ya. Kemarin kan juga sudah ada kelompoknya ya. Nah, kemudian di pertemuan awal itu kan juga Bu Friska pernah bilang kalau menginginkan pencapaian dari angka 1 ke angka 10 kemarin kan kita sudah ngobrol ke angka mendekati 8 ya. Kalau menurut Bu Friska kira-kira itu tercapai belum Bu? 7,5 kurang sedikit gitu ya. Misalnya ada 1-2 anak yang masih kurang aktif. Ya, Sudah dibagi porsinya pekerjaannya apa, tapi tetap anaknya itu yang masih kontribusinya itu masih kurang 100%. Ya, kalau melihat kemarin saya kan ikut dengan Bu Friska di kelas ya. Kemarin saya juga melihat kalau melihat dari langkah-langkah yang sudah Bu Friska rencanakan kan sebenarnya semuanya sudah begitu ya.
dari mulai awal pembelajaran kemarin Bu Priska juga cerita memberi motivasi juga sudah ada gitu ya, kemudian memberikan pertanyaan romantik ya bersifat betul, pertanyaan romantik yang bersifat terbuka juga sudah Bu Priska terapkan gitu ya, kemudian dinamika kelompok juga ya sudah berjalan ya, kalau memang ada konsep kira-kira yang perlu diperbaiki lagi apa Bu Priska? Dari motivasi saya masih kurang ada. Mungkin ada yang sedikit perlu diubah Mungkin dari proses saya memotivasi mereka dengan pembagian komik tadi, dengan saya kasih mungkin kemarin itu tugas yang saya kasih mungkin masih bingung ya. Dan masih awam soalnya saya kasih tugas itu mencontohkan atau membuat dialog bersama menggunakan bahasa dari salah satu suku yang ada di Indonesia. Mungkin juga belum kenal ya. Ya, kalau mereka kan pasti kemungkinan kan tahunya ya suku Jawa ya pasti bahasa Jawa. Iya. Tapi kalau padahal kan saya menginginkan pakai bahasa selain dari suku Jawa. Iya. Mungkin kan masih awam suku Jawa itu kan misal Sunda, Betawi, kalau kan masih diinformasikan kita pun juga pasti jarang Ya. sehari-harinya menggunakan bahasa dari suku Betawi, suku Jawa. Ya. Tapi tujuan saya ya untuk anak-anak itu untuk mengidentifikasi dan mengenal bahasa dari suku sekolah. Dan itu kan saya dialognya itu terkait temanya itu toleransi beragama. Pasti itu berhubungan dengan materi yang saya ajarkan juga. Jadi selain anak-anak mengenal terkait bahasa dari sekolah juga anak bisa paham mengenai toleransi beragama itu seperti itu. Terutama di lingkungan pergaulan sekolah. Dengan pergaulan kemudian ya lebih luas lagi bisa ya di masyarakat ya. Ya Bu Priska, artinya kan sudah ada 2 poin ya yang Ibu ungkapkan. Jadi yang pertama mengubah kelompok, yang kemudian yang kedua mungkin tadi kan menambah kejelasan instruksi di materi begitu ya. Ya, kejelasan instruksi di materi yang Bu Priska tadi bicarakan bahwa kemarin mungkin masih kurang untuk mereka memahami apa yang harus mereka lakukan gitu ya Bu ya. Oke. Jadi kalau kemarin saya melihat Bu Priska itu sudah memberikan ini ya sebenarnya gambar-gambar ya, gambar dengan setiap kelompok dengan setiap kelompok gitu ya. Ya. Dan kemudian juga toleransi beragama yang Bu Priska tanamkan ya. Dan kemarin juga Ibu juga mengajarkan bagaimana menghargai satu suku dengan suku yang lain, agama yang satu dengan yang lain, dan kaitannya dengan profil ajarannya sendiri. Baik Bu Priska, kemudian yang berikutnya masih dengan kelas, kalau untuk yang kelas yang lain Iya, kita bahas ya pembelajaran seperti kalau dari pembelajaran visual yang berupa yang Bu Priska inginkan kan interaktif, berarti yang dengan motivasi ya dari anak-anak ke guru, kemudian dari anak ke lingkungan sekitar ya. Ya. Baik Bu Priska, kemudian kira-kira besok mau dilakukan kapan lagi untuk yang sudah dilakukan ini kan hari kemarin ya pagi sudah ya di jam 6. Kemudian ketemu kelas 7D lagi berarti minggu depan ya masih di karena 1 minggu dua minggu lagi ya ketemu dengan kelas yang sama ya. Ya Bu Priska, semoga sukses. Kemudian kira-kira yang bisa Bu Priska dapatkan dari kegiatan kita sudah dari belajar modul, kemudian masuk ke kelas yang observasi, kemudian hari ini juga kita sudah membicarakan tentang masalah yang kemarin ya.
ternyata bisa kita dapatkan ya, yang tadi Ibu Friska sudah membuka mengubah kelompok, kemudian ada diskusi yang belum selesai, tetapi biasanya belum selesai, tetapi kemarin bisa selesai dan bahkan sampai 2 jam pelajaran bisa menghasilkan produk yang luar